Selamat malam, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Sebagaimana yang saya sharingkan dalam tema pada malam hari ini ialah tentang komitmen kita kepada Tuhan. The greatest love is a commitment to God. Sebenarnya tema ini saya terinspirasi dengan salah satu orang kudus dari tarekat kami. Kebetulan saya seorang Romo SPD. Lalu kami memiliki seorang misionaris teladan bagi kami, yaitu Santo Yosef Fernando Metz, seorang misionaris yang bermisi di Cina, dan beliau sangat memiliki komitmen yang tinggi terhadap karya misi, dan bukan hanya terhadap karya misi, tetapi juga komitmennya kepada Tuhan itu sendiri. Sehingga tema yang saya ambil pada malam hari ini sebenarnya terinspirasi juga dari kisah Santo Yosef Fernando Metz. Baik, pada malam hari ini saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan dan merefleksikan tentang komitmen kita kepada Tuhan. Pada malam hari ini saya mengajak kita semua untuk melihat apa tujuan kita dalam pengajaran pada malam hari ini. Saya mensederhanakannya dalam dua tema besar yang kita bisa renungkan bersama, yaitu tentang bagaimana kita melihat dan memahami komitmen Tuhan dengan manusia. Jadi itu tujuan pertama kita. Kita mau melihat dan memahami komitmen Tuhan terhadap kita. Dan juga yang kedua ialah memperdalam komitmen pribadi kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita bisa melihat bersama, ini ada dua arah dari Tuhan kepada kita, dan yang kedua ialah dari kita sendiri kepada Tuhan. Jadi ini yang menjadi kata kunci dalam permenungan dan juga sharing kita pada malam hari ini. Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih, sebelum kita beranjak lebih jauh untuk melihat tentang komitmen kita kepada Tuhan, saya mau ngajak terlebih dahulu untuk melihat apa sebenarnya arti dari komitmen itu sendiri. Saya ketika menyiapkan tema pada malam hari ini, saya mencoba melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia apa sebenarnya arti dari komitmen. Seringkali orang mengartikan komitmen itu sebagai suatu perjanjian. Karena ada perjanjian, maka adanya keterikatan. Keterikatan untuk melakukan sesuatu. Dan tentunya itu bukan hanya dari satu sisi, tetapi dari dua sisi. Dari A ke B, dan juga dari B ke A. Dari kita kepada Tuhan, dan juga dari Tuhan kepada kita. Itu salah satu definisi yang bisa kita pahami. Ada juga definisi lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan sebagai kontrak. Ya, kalau kita mau mulai suatu pekerjaan dalam satu perusahaan, itu ada satu kontrak. Kontrak antara karyawan dengan bos perusahaan, sehingga dari kontrak itu terjalin adanya kerjasama dan juga adanya saling kepercayaan, baik dari pekerja terhadap atasan maupun dari atasan terhadap pekerja itu sendiri, terhadap karyawannya. Itu secara sederhana. Jadi kita bisa menyimpulkan dalam komitmen yang terpenting ialah bagaimana kita melakukan itu dan melakukannya secara timbal balik. Kita melihat dalam pandangan umum, dalam pandangan masyarakat secara umum, orang juga mengatakan komitmen itu sesuatu yang mana sebagai suatu perjanjian, bisa dikatakan. Atau juga menjadi suatu keadaan di mana seorang itu menjalin keterikatan, entah pada dirinya sendiri atau pada orang lain. Jadi kalau ada komitmen, orang itu menjadi terikat. Terikat kepada siapa dia memiliki komitmen. Bisa jadi kepada atasannya, kepada bosnya, bisa jadi kepada pasangannya, bisa jadi juga itu kepada
sahabat atau teman, atau bahkan kepada Tuhannya. Jadi dalam pandangan umum, orang melihat suatu komitmen itu sebagai suatu keterikatan yang membuat seseorang terikat kepada orang lain. Ada juga yang mengatakan komitmen itu sebagai suatu perjanjian. Ya, ini secara umum kita bisa melihat gitu, tapi sebenarnya kalau perjanjian juga itu kurang terlalu mendalam kita pahami. Karena perjanjian itu bisa saja dibatalkan. Tapi komitmen menurut saya itu tidak bisa dibatalkan. Komitmen yang dituntut dari kita ialah melakukan, bukan membatalkan. Jadi itu satu poin yang berbeda. Kalau perjanjian itu bisa dibatalkan. Sejauh kedua belah pihak A dan si B sepakat, bisa dibatalkan. Ada juga yang melihat definisi komitmen itu sebagai suatu sikap dan tindakan seseorang yang menunjukkan bahwa mereka itu serius dan bersungguh-sungguh dalam suatu hal. Saya merasa ini satu poin yang paling penting. Karena di sini ada satu tindakan aktif dari seseorang untuk benar-benar serius dan bersungguh-sungguh dalam melakukan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita bisa melihat ada banyak definisi tentang komitmen itu sendiri. Tetapi manakah definisi yang tepat bagi kita sebagai seorang beriman untuk melihat komitmen kita kepada Tuhan? Dalam konteks seperti ini, saya bisa mengatakan dalam relasi dengan Tuhan, kita tidak bisa mengatakan itu sebagai suatu perjanjian. Mengapa? Karena kita bisa membatalkannya. Tetapi komitmen kepada Tuhan bukan perkara membatalkan atau tidak, tetapi ini perkara untuk bagaimana kita menindaklanjuti dengan serius dan bersungguh-sungguh melakukan. Itu poin yang paling penting yang kita bisa lihat bersama. Saya mengajak kita bersama juga untuk melihat sekarang dalam kitab suci. Apakah kita melihat apa yang dilihat oleh Tuhan atau apa yang didefinisikan oleh Tuhan sebagai suatu komitmen? Saya sangat tertarik dengan apa yang terdapat dalam kitab Pengkhotbah bab 5 ayat 3 sampai dengan 8. Dalam kitab Pengkhotbah ini dikatakan, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya. Karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, apa yang mau dikatakan dalam kitab Pengkhotbah ini adalah suatu komitmen antara kita dengan Tuhan. Dan dalam komitmen ini tidak dikatakan suatu perjanjian. Dan tidak dikatakan suatu sikap bagaimana kamu bisa membatalkan atau tidak. Tetapi dalam kitab Pengkhotbah ini yang ditekankan ialah kalau kamu berjanji, tepatilah. Tetapi kalau kamu tidak bisa menepati, lebih baik janganlah bernasar atau berjanji. Inilah komitmen itu sendiri. Kalau kita memang memiliki komitmen kepada Tuhan, lakukanlah. Kalau kamu tidak sanggup untuk melakukan, lebih baik untuk tidak memiliki komitmen kepada Tuhan. Daripada kita hanya mengatakan ya di mulut kita, tetapi kita tidak melakukannya. Ini sedikit definisi yang bisa kita pahami bersama tentang apa itu komitmen. Paling tidak dari sini kita bisa melihat makna lebih dalam dari komitmen itu sendiri, ialah suatu tindakan aktif dari kita, dan tindakan itu harus dilakukan dengan serius dan sungguh-sungguh. Kenapa komitmen itu penting dalam kehidupan kita? Apa yang menjadi alasan bagi kita sehingga kita perlu
untuk memiliki komitmen. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, ada 3 alasan bagi saya kenapa komitmen itu menjadi penting. Yang pertama ialah komitmen adalah salah satu hal yang sangat dibutuhkan dalam menjalin suatu hubungan atau relasi. Jadi komitmen itu memiliki keterkaitan dalam hal relasi. Kalau kita melihat dalam relasi kita, entah itu di keluarga, entah itu relasi sebagai suami dan istri, relasi sebagai orang tua dan anak, atau relasi kami sebagai seorang imam terhadap umat, kalau tidak ada komitmen, maka relasi itu akan sulit terjalin. Saya mau mengajak kita bersama untuk melihat dalam perjalanan iman kita. Kalau Bapak Ibu ketika dibaptis, apakah Bapak Ibu sadar ketika dibaptis kita ada komitmen? Melalui janji baptis yang kita ucapkan, kita memiliki komitmen untuk membangun atau mewujudkan suatu relasi yang harmonis antara kita dengan Tuhan. Ini suatu relasi manusia kita sendiri dengan Tuhan. Ketika mungkin Bapak Ibu menikah dan memiliki komitmen terhadap pasangan untuk hidup setia dalam berbagai situasi, ini adalah satu komitmen antara suami dan istri, dan komitmen ini harus dipegang teguh. Karena komitmen inilah yang menunjukkan seberapa dalam relasi mereka. Atau bagi kami sebagai seorang religius, ketika kami mengikrarkan kaul kebiaraan kami, itu ada janji-janji, kaul yang kami ucapkan. Atau ketika kami ditahbiskan menjadi seorang imam, ada janji imamat kami. Dan ini menjadi komitmen kami kepada Tuhan. Dan disinilah kami melihat suatu hubungan atau relasi antara kami sebagai seorang religius, sebagai seorang imam, terhadap Tuhan yang kami imani itu sendiri. Jadi komitmen memiliki hubungan yang kuat terhadap suatu relasi. Jadi ini sangat menentukan dan sangat dibutuhkan dalam suatu relasi. Maka komitmen itu menjadi penting. Poin kedua, mengapa komitmen itu menjadi penting? Karena komitmen itu dapat menjaga dan mempertahankan hubungan atau relasi seperti hubungan pertemanan, hubungan relasi mungkin pekerjaan, hubungan dalam relasi dalam rumah tangga, bahkan relasi personal kita dengan Tuhan. Sebagaimana saya jelaskan, dalam komitmen itu selalu ada keterkaitan antara satu dengan yang lain. Antara si A dengan si B, antara ayah dengan ibu, antara ayah dengan anak, orang tua dengan anak, antara kita dengan Tuhan. Jadi di situ menjadi kunci bagi kita untuk mempertahankan, menjaga hubungan atau relasi ini. Poin ketiga yang kita bisa lihat mengapa komitmen itu menjadi penting, karena komitmen adalah janji yang dipegang oleh kedua belah pihak, bukan hanya satu pihak. Kalau satu pihak, itu tidak bisa kita sebut sebagai komitmen. Itu mungkin bisa kita katakan sebagai keterpaksaan. Tapi komitmen janji yang dipegang oleh kedua belah pihak yang terlibat dalam suatu relasi, dan maka komitmen itu dapat membantu kita dalam membentuk karakter yang positif. Gampangnya kita bisa melihat kalau orang yang benar-benar komit, yang memiliki komitmen yang teguh, itu kita bisa lihat karakter orang itu sendiri. Kejujurannya bagaimana, keseriusannya bagaimana, kerendahan hatinya bagaimana, itu kita bisa lihat. Karena kalau orang yang tidak memiliki komitmen, maka hubungannya itu bisa menjadi kacau balau. Bisa jadi dia mudah berbohong karena dia takut mungkin
Saya takut nanti orang tahu bahwa saya tidak menepati janji, saya tidak bisa melakukan tugas saya dengan baik. Ada banyak hal-hal negatif yang muncul kalau orang itu tidak bisa berpegang kepada komitmen. Dalam kehidupan rumah tangga misalnya, kalau suami dan istri tidak saling memiliki komitmen yang kuat untuk saling menjaga, saling mengasihi, saling hidup membangun satu rumah tangga yang harmonis, maka itu sangat mudah untuk melihat karakter-karakter dari masing-masing pribadi. Jadi 3 poin yang saya sampaikan pada malam hari ini mau menunjukkan bahwa komitmen itu penting, karena komitmen memiliki kunci yang sangat penting dalam sebuah relasi. Entah itu relasi pribadi kita dengan sesama kita, dengan anggota keluarga kita, maupun relasi kita dengan Tuhan itu sendiri. Jadi disinilah kata kuncinya. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, kita kembali kepada kitab Pengkhotbah yang saya sebutkan pada slide kedua tadi. Kita mau melihat lebih mendalam tentang bagaimana sebenarnya konteks komitmen dalam kitab suci. Dalam kitab Pengkhotbah, kita bisa lihat bersama, saya bisa bacakan ulang, kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. Ada 2 kata kunci yang saya garis bawahi pada kutipan ini. Yang pertama ialah bernasar, dan yang kedua adalah pada kata menepati atau tepatilah nasarmu. Kalau kita melihat dalam definisi tentang nasar, apa sebenarnya itu nasar? Nasar itu diartikan sebagai sebuah janji. Janji seseorang untuk melaksanakan sesuatu jika tujuan yang diinginkannya tercapai. Artinya apa? Sebelum dia melakukan nazar ini, dia sudah memiliki janji terlebih dahulu bahwa dia akan melakukan sesuatu jika apa yang diinginkannya itu tercapai. Ya, ini seringkali kalau kita melihat dalam kitab suci Perjanjian Lama, itu banyak terjadi ketika seseorang bernasar kepada Tuhan. Ketika dalam mengalami kesulitan, ya dia akan bernasar. Kalau kalau Tuhan mendengarkan doanya, mengabulkan, maka dia akan melakukan seperti apa yang dinasarkannya. Salah satu contoh kita bisa melihat bersama tentang kisah Nabi Samuel. Ya, ibu dari Nabi Samuel itu telah bernasar kepada Tuhan. Kalau seandainya dia mengandung dan memiliki seorang anak laki-laki, maka anak yang dilahirkannya akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan inilah yang terjadi ketika dia mengandung dan melahirkan Nabi Samuel, dan Samuel dipersembahkan kepada Tuhan. Ini salah satu contoh tentang apa itu nasar. Jadi nasar menjadi suatu kata kunci bagi kita untuk melihat suatu janji atau kesepakatan yang dibuat oleh seseorang itu kepada orang lain. Dalam konteks iman kita itu janji yang kita buat kepada Tuhan. Dalam kehidupan beriman, nasar itu bisa kita artikan sebagai kaul. Ya, kalau kami dalam hidup membiara, kami itu memiliki 3 kaul. Kaul kemurnian, kemiskinan, dan ketaatan. Dan ini juga menjadi salah satu bagi kami ialah komitmen kami sebagai seorang religius untuk menaati kaul-kaul kebiaraan kami. Nah, dalam konteks agama, nasar itu menjadi suatu janji, bukan hanya sekadar janji yang biasa-biasa saja, tapi ini janji kepada
Allah itu sendiri. Janji kepada Allah untuk melakukan sesuatu hal. Bisa kita katakan sebagai permohonan kepada Allah. Dan jika Allah mengabulkan, maka dia akan melakukan sesuai dengan apa yang dinasarkannya. Jadi kalau kita melihat dalam konteks kita pengkhotbah, maka tepatlah apa yang dikatakan oleh pengkhotbah, bernasar itu hanya kepada Allah. Dan ketika kita bernasar kepada Allah, maka kita harus menempatinya. Dan inilah yang dituntut dari kita untuk memiliki suatu komitmen. Kalau kita memiliki komitmen kepada Allah, maka berusahalah dengan sungguh untuk menepati komitmen itu. Saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih untuk melihat dalam kitab suci. Dalam konteks ini saya mencoba untuk melihat secara umum saja dalam konteks janji Allah. Baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam kitab suci perjanjian baru. Apakah kita bisa melihat atau apakah kita bisa menemukan adanya komitmen di dalam kitab suci? Tentu itu sangat jelas ada dalam kitab suci. Saya mau ngajak kita bersama untuk melihat dalam perjanjian lama terlebih dahulu. Dalam perjanjian lama sebenarnya ada banyak, tapi saya mengambil dua kutipan ini. Kita bisa melihat bersama dalam kitab Keluaran bab 6 ayat 6 sampai 7. Dikatakan, aku akan mengangkat kamu menjadi umatku dan aku menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub, dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan. Apa yang bisa kita lihat bersama dalam teks kitab Keluaran bab 6 ayat 6 sampai 7 ini? Yang pertama, Tuhan mengatakan sendiri bahwa telah terjadi suatu perjanjian, suatu ikatan antara Allah dengan bangsa terpilih, bahwa Allah akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya. Ini sudah jelas bahwa komitmennya ialah Allah menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatnya. Dan karena Allah memegang perjanjian ini, memegang komitmen ini, maka Allah selama-lamanya akan melakukan apa yang telah menjadi komitmen dari Allah itu sendiri. Maka Allah berjanji untuk membebaskan mereka. Karena janji ini bukannya dimulai kepada bangsa Israel, tetapi sudah dimulai kepada Abraham. Maka dikatakan, aku akan membawa kamu ke negeri yang telah kusumpahkan dan telah kujanjikan untuk memberikannya kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Jadi kita bisa melihat bahwa Allah ketika dia berkomitmen, dia tidak akan pernah lupa terhadap komitmennya. Dia akan pegang itu dan akan mewujudkannya sampai selama-lamanya. Inilah satu yang kita bisa sangat kita syukuri dan kita banggakan dari Allah kita, bahwa ketika Allah berjanji, dia tidak akan pernah lupa, dan dia akan pegang janjinya itu dan berusaha untuk mewujudkannya. Maka dalam kitab Keluaran ini, mungkin bagi sebagian orang Israel ini menjadi satu hal yang baru, tetapi bagi Allah ini bukan hal yang baru. Karena Allah telah mengatakan kepada mereka sejak Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan sekarang kepada keturunan-keturunan dari Yakub itu sendiri. Kitab lain yang kita bisa lihat dalam perjanjian lama tentang komitmen Allah ialah dalam kitab Ulangan bab 28 ayat 9.
Itu dikatakan bahwa Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu. Jika engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kembali kita melihat bahwa ini adalah satu perjanjian, bukan hanya dari Tuhan sendiri, tetapi dari Tuhan terhadap umat-Nya. Dan umat-Nya itu sendiri memiliki suatu tanggung jawab untuk melakukan, untuk berpegang pada perintah Allah. Dan kita bisa melihat bersama bahwa Allah memegang dengan sangat-sangat penuh tanggung jawab janji yang diucapkannya, dan Dia tidak pernah untuk membatalkan atau mengingkari apa yang telah diucapkannya. Maka dikatakan dengan tegas, Tuhan akan menetapkan engkau sebagai umat-Nya yang kudus, seperti yang dijanjikannya dengan sumpah. Jadi ada satu persyaratan, jika engkau berpegang pada perintahnya, karena itu menjadi tanggung jawab dari kita sekarang, dari bangsa Israel. Karena kalau kamu mau memiliki komitmen, maka kamu harus berpegang pada perintah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, dalam perjanjian lama kita bisa melihat bahwa Allah memiliki komitmen untuk menjadikan umat pilihannya sebagai umat yang diberkati. Dan ini bukan baru dimulai ketika bangsa Israel ada, tetapi sudah dimulai sejak Abraham. Artinya Allah memegang janji yang diucapkannya sejak diucapkan sampai saat ini. Kita melihat kedua, dalam sisi perjanjian baru, apakah di situ kita menemukan adanya komitmen itu dari Tuhan? Kalau dalam perjanjian baru, saya mengajak kita bersama untuk melihat dari Injil Yohanes bab 3 ayat 16. Dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah satu bentuk tindak lanjut dari komitmen Allah itu sendiri. Karena Allah memiliki komitmen untuk menyelamatkan umat-Nya, maka segala macam cara akan ditempuh. Bahkan untuk mengorbankan anaknya yang tunggal akan dilakukan. Jadi kita bisa melihat bagaimana begitu besarnya komitmen Allah kepada manusia, sehingga Dia tidak pernah sedikit pun terpikir untuk berhenti atau untuk melupakan janji yang pernah diucapkannya. Apapun itu akan Dia usahakan. Bahkan untuk mengorbankan anak tunggalnya sendiri akan dilakukan. Karena apa? Karena komitmennya terhadap umat-Nya. Dalam Yohanes bab 6 ayat 38 juga dikatakan, sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini menjadi satu pernyataan yang jelas dari Yesus bahwa Dia datang ke dunia ini bukan hanya sekedar datang untuk show, untuk menunjukkan bahwa saya ini anak Allah, tetapi Dia datang dengan satu misi bahwa untuk mewujudkan komitmen yang telah dimulai dari Tuhan. Komitmen yang telah dimulai oleh Allah sendiri untuk menyelamatkan dunia. Maka Dia datang untuk melakukan itu. Aku datang untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan ini sangat jelas kehendak Dia adalah menyelamatkan umat-Nya. Dan dalam Yohanes bab 15 ayat 13 kita bisa melihat kesimpulan dari komitmen itu ialah kasih. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi sebagaimana Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, ini juga menjadi lambang bagaimana seorang sahabat yang mengorbankan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya hanya akan terjadi karena adanya kasih.
adanya cinta. Jadi kita bisa melihat komitmen itu sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Maka komitmen itu sendiri harus didasari oleh satu sikap yang lebih besar, yang lebih penting, yaitu tindakan kasih. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita bisa melihat bersama dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, ada komitmen yang dibangun oleh Allah terhadap umatnya. Dan ini dibangun dengan fondasi yang begitu indah, yaitu fondasi kasih. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, dalam komitmen itu kita bisa melihat bersama bahwa Allah berkomitmen untuk mengangkat kita menjadi umatnya dan Dia menjadi Allah kita. Ini satu komitmen yang paling penting dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa Allah adalah Allah kita, maka kita tahu tugas dan tanggung jawab kita, apa yang harus kita lakukan sebagai umat. Dan kalau kita memahami dengan sungguh apa tugas tanggung jawab kita sebagai umat, maka kita pun harus juga mewujudkannya dengan komitmen yang sama besarnya. Sebagaimana Allah memiliki komitmen yang besar juga untuk menyelamatkan kita. Komitmen yang besar itu menjadi nyata dalam cinta Tuhan yang tulus dan tak terhingga. Komitmen Allah yaitu mencintai manusia tanpa batas. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau kita melihat bersama dalam tujuan yang saya sampaikan dalam awal tadi, kita bisa kembali dalam tujuan pertama, melihat dan memahami komitmen Tuhan dengan manusia, maka kita menemukan jawaban ini. Bahwa komitmen Allah yaitu mencintai manusia tanpa batas. Jadi ini sudah menjadi satu pemahaman yang jelas bagi kita bahwa Allah itu memiliki komitmen yang tulus untuk mencintai kita tanpa batas. Bagaimana dengan kita? Sebagaimana saya katakan, kalau kita berbicara tentang komitmen, itu harus dua arah. Harus dari sisi Tuhan kepada kita maupun dari kita sendiri kepada Tuhan. Tadi kita sudah melihat yang saya jelaskan lebih awal tadi, ini adalah dari sisi Tuhan terhadap kita. Sekarang yang perlu kita refleksikan bersama ialah bagaimana sekarang dari sisi kita kepada Tuhan. Bagaimana dengan kita? Apa komitmen kita dengan Tuhan? Sebagaimana yang saya jelaskan di awal tadi, sebenarnya dalam perjalanan iman kita, entah Bapak Ibu sebagai seorang awam maupun saya sebagai seorang imam, dalam perjalanan iman, komitmen itu ada. Sebagaimana saya katakan, ketika kita dibaptis, kita memiliki komitmen, janji baptis kita, itu adalah komitmen kita. Ketika Bapak Ibu menikah, janji pernikahan, itu menjadi komitmen. Ketika kami mengikrarkan kaul-kaul kebiaraan kami, atau ketika kami ditabiskan menjadi imam, ada janji imamat yang kami ucapkan, itu juga menjadi komitmen kami. Tetapi komitmen itu hanya menjadi suatu dalam tanda kutip bisa saya katakan sebagai kontrak antara kita dengan Tuhan. Kita bisa memiliki komitmen, tetapi yang paling penting sekarang, apakah kita adalah orang yang berkomitmen? Itu beda. Semua orang memiliki komitmen, ya. Saya memiliki komitmen, Bapak Ibu memiliki komitmen, ya. Tetapi apakah saya dan Bapak Ibu adalah orang yang berkomitmen? Itu beda. Itu pasti harus direnungkan lebih mendalam lagi. Tidak mudah kita jawab ya dan tidak. Jadi ada dua sisi yang harus kita lihat lebih jelas. Apakah kita memiliki komitmen
Kalau dengan pertanyaan ini saya bisa dengan tegas mengatakan ya, semua orang memiliki komitmen. Tetapi apakah kita adalah orang yang berkomitmen? Itu menjadi satu permenungan bagi kita bersama. Terhadap sosok orang yang berkomitmen, sebagaimana yang saya katakan di awal tadi, berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini, saya mau mengangkat suatu contoh konkret dalam kehidupan kita tentang Santo Yosef Radamets. Saya bisa mengatakan Santo Yosef Radamets bukan hanya seorang santo yang memiliki komitmen, tetapi dia juga adalah orang yang berkomitmen. Sedikit tentang Santo Yosef Radamets. Beliau dilahirkan di Oes tahun 1852 di Italia Utara atau yang dikenal sebagai Tirol Selatan, dan dia mengawali pendidikan imamatnya sebagai seorang imam diosesan di Keuskupan Brixen. Dan pada tahun 1875 dia ditabiskan menjadi imam, lalu kemudian ditugaskan sebagai pastorokan di salah satu gereja, yaitu Gereja San Martino di dekat kampung halamannya. Tetapi Santo Yosef Radamets, meskipun sebagai seorang imam diosesan, dia merasa memiliki semangat untuk menjadi seorang misionaris. Dan dia punya cita-cita ialah menjadi seorang misionaris. Maka pada suatu saat ketika dia membaca suatu artikel buletin di Keuskupan tentang satu rumah misi di style Belanda, itu rumah misi yang didirikan oleh Santo Arnoldus Jansen, dia tertarik untuk mengunjungi rumah misi itu. Dan bukannya mengunjungi, bahkan dia dengan tegas mengatakan bahwa saya mau ikut bergabung dan mau juga menjadi seorang misionaris. Maka pada tahun 1878 ia bergabung dengan rumah misi di Style, dan setahun kemudian dia menerima salib misi dan diutus bersama dengan Pater Yosef Baptist Anser SPD untuk bermisi ke Cina. Jadi dia sangat senang mendapat misi sebagai seorang misionaris di Cina. Tetapi sebelum berangkat ke Cina, dia melakukan satu kunjungan singkat ke rumahnya, ya untuk mengunjungi keluarga dan mengucapkan selamat tinggal kepada keluarganya. Dan ini menjadi satu kunjungan terakhirnya. Dan dia tidak pernah lagi kembali ke tanah airnya sampai dengan akhir hidupnya. Jadi di sini adalah saya bisa mengatakan sebagai inilah satu sosok orang yang berkomitmen. Dan dia juga menjadi satu teladan bagi kami para misionaris yang sekarang, terutama misionaris SPD yang bertugas di berbagai negara, untuk benar-benar meneladani semangat Santo Yosef Radamets. Karena dari awal dia berniat dan bercita-cita menjadi seorang misionaris, dan bukan hanya sekedar sebagai cita-cita belaka, tetapi dia benar-benar berkomitmen terhadap apa yang dipikirkannya. Jadi dia tidak pernah kembali sampai dia meninggal di Cina akibat tuberkulosis pada tahun 1808 di usia ke-46. Dan Santo Yosef Radamets dibeatifikasi pada tahun 1975 oleh Paulus ke-6 dan kemudian dikanonisasi sebagai santo pada tanggal 5 Oktober 2003 oleh Paus Yohanes Paulus II di Roma. Sedikit tentang misi Santo Yosef Radamets. Misi di Cina bukanlah satu misi yang mudah, apalagi pada waktu itu ada banyak tantangan yang dihadapi oleh beliau. Tetapi di tengah kesulitan, entah itu kesulitan bahasa, entah itu kesulitan dengan budaya, dan juga kesulitan dengan lingkungan sekitar, karena tentunya pada waktu itu tidak banyak orang yang percaya kepada Yesus, sehingga dia melakukan misi ini dengan sungguh-sungguh. Dan di tengah kesulitan itu ada satu hal yang sangat menarik yang saya refleksikan dari Santo Yosef. Ya, sebagaimana saya sendiri mengalami bahwa
berkarya di tanah Cina, di Hong Kong maupun di Cina daratan itu tidak gampang, terutama menyangkut bahasa. Bagaimana mungkin orang bisa mengerti tentang apa yang kita wartakan kalau bahasanya tidak dia mengerti? Maka Santo Yosef itu melihat dengan cara lain. Bahasa bukannya sekedar bahasa Mandarin atau bahasa Kantonis atau bahasa yang lain, tapi dia menggunakan satu bahasa yang sangat-sangat khusus, yaitu bahasa cinta. Maka dia mengungkapkan bahasa yang dapat dimengerti oleh semua orang adalah bahasa cinta. Mungkin dalam percakapan orang tidak bisa mengerti, memahami apa yang kita ucapkan, tetapi dalam tindakan yang penuh kasih, di situ orang bisa memahami apa yang kita ajarkan, apa yang kita ingin wartakan, apa yang ingin kita ungkapkan. Tidak perlu dengan banyak kata, tetapi dengan tingkah laku atau dengan perilaku kita yang penuh kasih itu sendiri, orang bisa membaca dan bisa memahami. Itulah yang dilakukan oleh Santo Joseph Fernando Metz, sehingga dia mengungkapkan bahasa yang dimengerti oleh semua orang, ialah bahasa cinta. Dan inilah yang membuat dia bisa bertahan puluhan tahun di tanah Cina, bahkan tidak mau meninggalkan Cina sampai dia mati di Cina, karena dia mencintai budaya Cina dan orang Cina. Dan ini termulai karena cintanya kepada mereka. Dan juga dia mengatakan dalam satu ungkapannya, karya misi itu sendiri tidak akan berhasil, atau karya misi itu sendiri tidak akan memiliki arti jika dilakukan tanpa cinta. Dan bukan hanya itu, kalau karya misi yang dilakukan tanpa cinta, maka tidak ada yang akan mencintai dan tidak akan dicintai. Ini satu ungkapan yang sangat menarik yang saya renungkan dan refleksikan dari Santo Yosef, bahwa mungkin orang melihat bahwa wah, ada banyak orang yang pergi untuk bermisi, melakukan satu misi besar. Tetapi apakah misi itu dilakukan dengan tulus, ataukah misi itu hanya sekedar untuk supaya orang tahu, atau bahasa sederhananya sekedar sebagai satu show, itu tidak akan memiliki arti. Karena misi yang sangat mendalam, yang memiliki arti yang mendalam adalah misi yang diawali dengan cinta. Dan itu tidak akan memiliki arti jika dilakukan tanpa cinta. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, Santo Yosef Fernando Metz menjadi salah satu contoh yang dapat kita renungkan pada malam hari ini, bagaimana kita membangun komitmen kita kepada Tuhan. Sebagaimana yang saya katakan dan bisa saya simpulkan juga, untuk memiliki komitmen itu mudah. Kita bisa dengan berbagai macam cara mengungkapkan komitmen kita. Tetapi untuk menjadi orang yang berkomitmen itu tidak mudah. Maka tugas kita sekarang ialah bukan hanya memiliki 1, 2, 3, 4 komitmen, tetapi berusahalah menjadi orang yang berkomitmen. Karena orang yang berkomitmen inilah yang memahami dengan sungguh misi Tuhan, yang memahami dengan sungguh apa artinya cinta yang tulus dari Tuhan itu sendiri. Demikian permenungan yang kita bisa sharingkan bersama pada malam hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, dan Tuhan memberkati. Terima kasih.